Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Julia Ramawati, mahasiswa dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Marti Merajale Haji. Nah, di sini saya berkesempatan untuk membuat suatu konten digital yang bertemakan statistik dan modal dasar perencanaan pembangunan. Nah, di sini tujuan saya membuat konten digital ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perencanaan pembangunan dengan dosen pengampu Bapak Agus Hendrayadi. Supaya tidak memperpanjang waktu, mungkin saya langsung ke topik yang akan dibahas. Nah, di sini saya akan membahas masalah statistik perencanaan pembangunan. Pada hakikat yang kita kenal, statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antara unsur dalam penyelenggara statistik. Data statistik sendiri juga menjadi modal penting dalam perencanaan pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 31, data adalah keterangan objektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun gambar visual yang diperoleh, baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpanan lainnya. Dengan memiliki basis data dan informasi yang valid dan terukur, maka proses perencanaan pembangunan yang baik dan komprehensif akan menjadi titik penting untuk berhasilnya suatu proses perencanaan pembangunan. Karena pembangunan merupakan proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Nah, kemudian yang kedua kita akan bahas mengenai model-model dasar perencanaan pembangunan. Nah, yang pertama yaitu model perencanaan agregat, kedua model perencanaan sektoral, ketiga model Harrod-Domar, dan yang keempat model perencanaan partisipatif. Model perencanaan agregat ini merupakan tipe model perencanaan yang paling sederhana dan berhubungan dengan perekonomian secara agregat. Model ini biasanya juga digunakan untuk menentukan laju pertumbuhan PDB dengan asumsi yang disederhanakan. Model pertumbuhan agregat juga merupakan model perencanaan pertama dan pemula yang digunakan hampir oleh semua negara berkembang dan cocok untuk meramalkan pertumbuhan output dalam kurun waktu antara 3-5 tahun kemudian. Dan yang kedua adalah model perencanaan sektoral. Di dalam model perencanaan ini terdiri dari dua pendekatan utama, yaitu pembagian ke dalam sektor utama dan yang kedua adalah pendekatan sektor utama yang lengkap. Kebutuhan di dalam model perencanaan sektoral sendiri yaitu ada 7. Yang pertama, program atau proyek mencapai tujuan atau target tersebut. Kemudian yang kedua, persiapkan kerangka logis. Kemudian yang ketiga, konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Keempat, interaksi di tingkat pusat. Kelima, interaksi di tingkat daerah atau provinsi. Keenam, mencari saran ahli. Ketujuh, keterlibatan kementerian dan badan publik lainnya. Kemudian model yang ketiga adalah model Harrod-Domar. Model ini merupakan model pertumbuhan dan bukan strategi pertumbuhan. Model ini sendiri berfungsi sebagai sebuah model yang mampu menjelaskan bagaimana pertumbuhan telah terjadi dan bagaimana hal itu dapat terjadi lagi di masa depan. Di dalam model ini juga memaparkan reposisi proses peran pemerintah, seperti halnya peranan pemerintah pada masa lalu. Pemerintah berperan sebagai penentu utama arah pembangunan. Kemudian yang kedua, pakar yang paling mengetahui dan berhak menentukan arah pembangunan. Sedangkan peranan yang dituntut dari pemerintah saat ini dari model Harrod-Domar ini yang pertama adalah menjadi manajer perubahan atau menjalankan fungsi manajerial dan koordinasi. Kemudian yang kedua, fasilitator dan katalisator terciptanya sinergi antar stakeholders pembangunan. Kemudian yang ketiga, peran advokasi dan pembimbingan. Kemudian model yang keempat adalah model perencanaan partisipatif. Perencanaan ini menjadikan masyarakat sebagai salah satu sumber daya yang terbesar yang dianggap sangat memahami potensi dan masalah yang ada lebih dari pemerintah sekalipun. Di model ini, masyarakat diberi kesempatan untuk menyertakan masalah yang dihadapi dan gagasan-gagasan sebagai masukan untuk berlangsungnya proses perencanaan berdasarkan kemampuan masyarakat itu sendiri. Di dalam model perencanaan partisipatif juga ada kekuatan dan kelemahan. Yang pertama adalah kekuatan. Kekuatan ini yang pertama berperan memelihara sistem demokrasi lokal, kemudian yang kedua menunjukkan dukungan, yang ketiga mengkritisi isu dan kebijakan, yang keempat menyusun agenda kebijakan, yang kelima menunda pengesahan atau pemberlakuan suatu kebijakan.
Nah, di pendekatan partisipatif juga ada kelemahannya. Yang pertama adalah pemborosan sumber daya dalam pembuatan kebijakan, yang kedua tidak efektif sebagai persuasi rasional, dan yang ketiga tergantung karakter atau sifat stakeholders itu sendiri. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi yang saya paparkan. Apabila ada salah, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.